Halo, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Dapur Mama Dev. Di video kali ini saya akan membuat kue dari olahan labu kuning. Cara pembuatannya pun sangat gampang dan bahannya juga sangat sederhana. Kue yang satu ini teksturnya sangat lembut, enak, dan manisnya itu pas. Buat teman-teman yang pengen tahu apa saja bahan dan bagaimana proses pembuatannya, tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, di sini saya sudah siapkan labu kuningnya, sudah saya kupas potong-potong kecil, kemudian cuci sampai bersih. Kemudian jika sudah, labu kuningnya ini akan saya kukus sampai matang menggunakan api sedang. Untuk banyak labu kuningnya ini, saya gunakan satu resepnya sebanyak 300 gram. Kukus kurang lebih 10 menit ya, sampai labunya ini empuk dan mudah dihaluskan. Setelah 10 menit, boleh dites tusuk menggunakan garpu. Jika sudah matang, keluarkan dari kukusan. Siapkan blender, kemudian masukkan labu kuningnya ini. Kita akan masukkan semuanya ya. Ini masih panas, tidak saya dinginkan. Tambahkan juga 180 gram gula pasir. Kalau tidak suka terlalu manis, gulanya boleh dikurangi. Untuk santannya di sini saya menggunakan sebanyak 250 ml, tetapi saya masukkan setengahnya dulu. Ini tujuannya untuk memudahkan saat menghaluskan. Kemudian haluskan labu kuningnya ini sampai benar-benar halus. Nah, ini sudah benar-benar halus ya, jadi teksturnya itu sangat lembut. Kemudian tuangkan labu kuning yang sudah kita haluskan ke dalam wadah yang bersih. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila, seperempat sendok teh garam. Masukkan juga 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras. Kemudian semua bahan ini akan saya aduk menggunakan whisk sampai benar-benar tercampur dengan merata dan tidak ada bahan yang menggumpal. Kalau teman-teman di rumah tidak ada whisk, boleh mengaduknya itu menggunakan sendok. Tidak perlu waktu banyak ya saat mengaduknya ini, sebentar saja diaduk-aduk menggunakan whisk, langsung teksturnya berubah menjadi halus seperti ini. Kemudian saya akan masukkan sisa santan yang tadi. Ini dimasukkan semuanya ya. Jadi dalam satu adonan ini saya memerlukan 250 ml santan yang kekentalannya itu sedang. Kemudian lanjutkan untuk mengaduk menggunakan whisk sampai semua bahannya ini tercampur dengan merata. Dan tekstur akhirnya memang seperti ini ya. Adonannya itu encer. Jika sudah, di sini saya sudah siapkan loyang yang ukuran 16 x 16 cm. Saya akan olesi dengan minyak goreng. Ini dioles tipis-tipis saja. Oles di semua permukaan loyangnya agar nanti kuenya itu tidak lengket ya saat dikeluarkan dari loyang. Lanjut, kita akan tuang semua adonannya ke dalam loyang seperti ini. Tuangnya hati-hati ya. Pada tahap ini jangan lupa panaskan kukusan terlebih dahulu ya. Jika kukusannya sudah panas, langsung kita masuk ke proses pengukusan. Kemudian adonannya ini akan dikukus kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang ya. Dan jangan lupa tutupan pancinya itu dialasi dengan kain bersih supaya airnya tidak menetes. Kemudian kembali siapkan wadah karena kita akan membuat lapisan yang kedua ya.
Lanjut masukkan 50 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh pasta vanila. Tambahkan juga dengan santan sebanyak 260 ml dengan kekentalan yang sedang. Di sini saya membuat santannya itu dari 2 saset santan instan, kemudian ditambahkan air timbang sebanyak 260 ml ya. Aduk adonan menggunakan whisk sampai tercampur dengan merata dan tidak ada bahan yang menggumpal. Ini santannya itu sebaiknya dimasukkan secara bertahap ya. Dan setelah 20 menit ini tutupan pancinya dibuka dulu. Kemudian langsung kita akan tuang untuk lapisan yang kedua. Untuk memastikan boleh teman-teman menggunakan sendok ya. Kalau sudah tidak ada yang menempel berarti adonannya sudah siap untuk ditumpuk dengan lapisan yang kedua. Masukkan lapisan yang kedua ini secara berlahan ya, sambil kita hilangkan ini busa-busa yang ada di permukaan kuenya. Lanjut kita akan kukus selama 25 menit lagi sampai kuenya ini benar-benar matang dengan sempurna. Dan setelah 25 menit ini kuenya sudah benar-benar matang ya. Kemudian kita matikan kompor dan keluarkan kuenya dari kukusan. Setelah kuenya matang, ini akan saya diamkan kurang lebih 2 jam. Tujuannya agar kue lebih set. Nah, setelah 2 jam, ini kuenya itu sudah benar-benar set. Kemudian pinggirannya ini kita akan sisir menggunakan spatula atau boleh juga menggunakan pisau ya. Ini untuk kita memudahkan saat melepaskan dari cetakan. Kemudian jika sudah langsung saja dibalik dan angkat loyang. Dan ini hasilnya sama sekali tidak menempel ya di loyangnya. Warnanya sangat cantik, tiap layarnya itu terlihat jelas dan rapi ya. Nah, inilah hasilnya dari kita membuat kue talam labu kuning yang rasanya itu sudah pasti enak, teksturnya juga lembut. Cara pembuatannya sangat simple. Buat teman-teman di rumah yang mungkin bingung dan punya stok labu kuning yang banyak, bisa mencoba resep dari saya ini. Dijamin pasti berhasil dan anti gagal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.